seluas 11 juta kilometer, ya, itu dikuasai oleh Nabi. Dan ketika Persia dikalahkan, Nabi Muhammad SAW atau Islam tidak menjajah negara-negara yang sudah dikuasai Persia, dari Hindia sampai dengan perbatasan Roma. Tanah itu dikembalikan kepada warga aslinya dengan satu ketentuan, bahwasanya mereka menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Apa puncak dari syariat Islam tadi? Jangan menzolimi. Ketika kau jadi pemimpin, jangan menzolim kau. Itu aja disampaikan Nabi, gitu loh. Dan dikuasai juga, akan ditaklukkan Romawi, penjajah Nazaret dan Galilea, tempat Yesus dilahirkan. Dikalahkan Romawi di bawah kepemimpinan dari Khalid bin Walid. Begitu juga kan, makanya sekarang Romawi terpecah-pecah. Dulu tuh satu itu, Roma, Inggris, Belanda, negara-negara barat itu dulu satu itu Romawi, dan mereka dipaksa bersatu di bawah penjajahan Romawi. Setelah ditaklukkan, dikembalikan negara mereka. Hiduplah kamu berbangsa-bangsa, hiduplah kamu beraja-raja. Dibebaskan oleh Nabi. Gak jadi penjajah di situ Nabi. Kalau penjajah ini, ada anak perempuan kau bawa, ada harta kau bawa, ada rumah kau emas kau bawa sama si penjajah. Sama halnya kayak ketika kita akan dijajah. Aku pernah dengar cerita dari seorang kakek yang umurnya saat ini sudah hampir 100 tahun. Dia ingat ketika penjajahan dulu. Dia bilang, dulu aku punya adik perempuan. Ini adik perempuan dia disimpan di lumbung padi. Waktu penjajahan Belanda dulu, kakak perempuan disimpan sama bapaknya di lumbung padi. Jadi tempat penyimpanan padi itu, di bawahnya itu ada ada ruangan kosong. Di situ kakak dia disimpan. Karena apa? Kalau seandainya kakaknya ini dimunculkan, dibawa sama Belanda, dibawa sama penjajah, nggak balik-balik lagi, nggak kembali lagi. Dibikin apa? Dibikin jadi selir oleh jenderal-jenderalnya tentara Jepang ataupun tentara Belanda. Ngeri kali. Saya bilang lagi sama kakek itu, betul. Wah, aku bilang iya, katanya. Aku menyaksikan sendiri, kata dia. Aku waktu itu umur 7 tahun, kata dia. Ada tetanggaku, kata dia. Waktu itu lewat tentara Jepang, katanya. Diangkat dia, katanya. Padahal di waktu itu, umur dia itu paling kakak anakku, di umur 9 tahun. Perempuan itu, paling 12 tahun. Lewat tentara Jepang diangkat. Bapaknya bisa apa? Kalau melawan ditembak mati, katanya. Apakah Nabi kami pernah melakukan hal itu? Gak pernah. Meskipun dia penguasa atas Persia dan juga Romawi, dibebaskan hanya karena Nabi kami atas izin Allah menikahi Aisyah. Lalu para pembenci Islam ini memframing, mengatakan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pedofil. Tidak. Kalau dia mau, dia tidak memaksakan. Banyak perempuan yang mau menikah sama dia. Banyak. Kalau memang dia pikirannya tentang perempuan, dia tinggal keliling ke negeri-negeri kekuasaannya. Tinggal dipilih-pilih dia perempuan yang dia mau. Angkut. Apakah itu dilakukan dia? Tidak. Tidak dilakukan. Tapi hal itu dilakukan oleh penjajah Persia dan juga Romawi. Perempuan-perempuan yang sudah bosan dipakai oleh para pemimpin dan juga tentara Persia dan Romawi, supaya mereka mendapatkan upah, perempuan itu dijual di pasar menjadi budak. Dijual di pasar, dipajang di pasar tanpa busana, dijual. Uangnya diambil sama mereka. Budak bekas pakaian dia karena dia gak selera lagi, dikasih sama orang. Gak ada hak dan martabat perempuan. Nah, kejahilian seperti inilah yang diberantas oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Karena itu gak selaras dengan akhlak. Gak selaras dengan akhlak perbuatan seperti itu. Maka Nabi kami, Nabi Muhammad SAW menyatakan, dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada rupanya katakan riwayat mengatakan, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para selir-selirnya, wanita,
dikipas-kipas dia, diberikan makanan-makanan enak pada dia. Tidak. Malah kebalikannya. Demi mencukupi kebutuhan rakyatnya, dia menahan lapar berhari-hari. Mantap jawabannya Bang. Tapi kalau ada umatnya meminta bantuan, dibantu sama dia gitu loh. Aku mau izin bertanya satu lagi ya Bang. Ya silakan. Sebelumnya kan abang ini kan dari Kristen, lalu mualaf. Siapa tahu aku juga mendapatkan hidayah dari jawaban-jawaban Bang Faruk. Gini, aku mau bertanya, kalau di Kristen itu kan ada ayat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti yang memegang kunci surga adalah Yesus. Apakah Muhammad jalan dan kebenaran juga Bang? Oke, tentang surga ya, jaminan surga ya. Ketika Yesus berkata begitu kan kau anggap itu adalah jaminan surga dari Yesus kan, gitu kan? Terus apakah Nabi Muhammad SAW ada memberikan jaminan surga kepada umatnya, gitu kan? Karena jalan keselamatan maksudmu itu adalah surga, begitu? Iya. Oke, terjawab dalam dalam hadis Bukhari 6541. Eksplisit lagi dia mengatakan surga. Kalau ayat tadi yang kau sampaikan itu Yohanes 14 nomor 6 itu ambigu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak menyebut surga di situ. Tapi dalam Bukhari 6541 Nabi Muhammad SAW mengatakan, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang nggak mau. Cobalah bayangkan itu. Dia menjamin semua umatku itu pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Mereka-mereka yang menutup diri dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Contoh siapa? Maaf ya, Kristen. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Makanya berkali-kali itu dia. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, Nabi Muhammad SAW ini bukan Nabi umat Islam, tapi Nabi akhir zaman. Begitu dia dilantik menjadi Nabi, orang-orang pada masa itu sampai kiamat nanti harus menerima dia menjadi nabinya. Nggak punya alasan untuk tidak menerima. Makanya orang yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan. Mereka disebut dengan orang kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Sama halnya analoginya gini kau tidak bisa menolak sinar matahari. Nggak bisa kau tolak. Kemanapun kau sembunyi, kau akan kena sinar matahari. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tutup dirimu dari sinar matahari. Entah dengan tenda, entah dengan payung, atau dengan apapun itu. Yang bisa kau lakukan itu. Tapi menolak sinar matahari kau nggak akan bisa. Karena sinar matahari itu sifatnya mutlak untuk seluruh makhluk di alam semesta. Begitu juga Nabi kami. Nah, ketika kau menolak matahari itu tadi dengan payungmu atau benda apapun tadi, maka kau tidak mendapat manfaat dari matahari. Bukan matahari yang tidak berikan kau manfaat, tapi kau yang menolak. Kau yang tidak mau manfaat dari matahari karena kau menutup dirimu. Begitu juga Nabi kami, maka dikatakan kecuali mereka yang tidak mau. Kau yang gak mau masuk surga karena kau tutup dirimu. Gitu loh. Kau yang menutup dirimu. Kalau kau menerima, kalau kau tidak menutup dirimu, ikuti dia. Ketika kau menjadi iman, menjadi Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, adakah perintah-perintah yang disampaikan Nabi yang tidak sesuai dengan kemanusiaan? Tidak ada. Yang diperintahkan Nabi kepadamu yang pertama, setelah kau Islam, kau itu sholat, kau puasa di bulan Ramadan, kau berzakat, kau
Kau berhaji jika kamu mampu. Berbakti kau kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kau kepada tetanggamu. Sampai Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak? Apa kata Rasulullah? Tanya tetangganya katanya. Tanya jirannya. Kalau tetangganya mengatakan dia baik, saksikanlah dia baik. Lihat langkahnya. Kalau kau sering melihat dia keluar masuk masjid, maka persaksikanlah dia adalah orang baik. Makanya ayat-ayat bunuh dalam Al-Quran itu perintah perang. Itu dalam kondisi perang. Kalau kalian paham grammar bahasa Arabnya, ketika dikatakan perangilah orang-orang kafir, itu pengertian dalam kondisi perang itu berhadapan antara kita dengan musuh. Di luar dari situ tidak ada. Contoh gini ya, ini maaf. Tapi teman-teman Kristen mengelak mengatakan ini adalah sebuah perumpamaan. Sebagian mengatakan ini begini. Contoh dalam Lukas 14 nomor 26. Aku gak percaya Yesus pernah katakan ini, gak percaya kok. Maaf ya, ini karang-karangannya Lukas jadi ngerusak ajaran Yesus. Masa Yesus pernah bilang jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Gak mungkin Yesus ngomong kayak gini. Tapi kita kaji lagi apa tujuan Lukas mengatakan ini. Tujuan dia apa? Untuk menjatuhkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Dan banyak ayat-ayat yang gak masuk akal lagi. Contoh Matius 10 nomor 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan seorang anak dari ibunya, seorang anak dari ayah dari anaknya, seorang suami dari istrinya. Dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Masa seperti itu pengajaran dari Yesus? Tapi katanya ajaran kasih, tidak masuk akal gitu loh. Jadi apa yang menjadi pemahaman teman-teman Kristen ini, sulitnya itu begini. Kalian mendapat informasi tentang Islam dari orang yang membenci Islam. Kalian gak mau jujur terhadap ilmu. Apa jujur terhadap ilmu? Coba kalian baca Quran itu terjemahannya. Jujurlah kalian baca dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Adakah narasi dari Quran sesuai dengan apa yang disampaikan para penghujat Islam? Kujamin tidak ada. Tapi ketika kalian jujur baca kitab Bible ya, dari Kejadian sampai Wahyu, akan muncul kebimbangan dalam hati kalian. Masa sih gini? Masa sih gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena kalau kamu masih membaca di kitab Matius, Markus, Yohanes, masih baik-baik saja. Bible itu. Aku udah pernah baca sampai selesai. Bertahun-tahun aku udah baca Bible. Masih baik-baik saja. Tapi begitu masuk ke tulisannya Lukas dan surat-suratnya Paulus, buyar tahu. Rusak. Ibaratnya begini, awalnya kita berjalan-jalan di taman. Ya kan, itu Matius, Markus, Yohanes. Tapi begitu kita sampai ke tulisan Lukas dan juga tulisannya Paulus, kita seakan-akan tercampak ke jurang. Apa ini? Kok jadi kayak gini nih? Bang Faruk. Kok berbeda ini gitu? Dan aku tidak mau mengatakan diriku benar. Untuk memastikan aku benar atau salah, tolong baca kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu. Aku tidak dapat keuntungan apapun ketika kau baca Biblemu, gak dapat aku keuntungan. Tapi aku berharap kau tahu betul apa isi Biblemu. Nah setelah itu kamu komparasi, baca Al-Quran, begitu. Jadi kalau Islam ajaran yang benar dan Islam yang berhak masuk surga, apakah pengikut Yesus tidak akan masuk surga juga ya Bang? Jadi gini ya. Di mana di dalam Bible yang kau yakini perkataan Yesus? Kan sudah jelaskan
ayatnya tadi abang. 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu. Iya. Iya. Oke. Berarti Yesus orang Indonesia. Iya, Em. Yesus orang Indonesia. Oh, bukan lah. Nah, di sini dia salahnya, Em. Kalian menelan bulat-bulat terjemahan. Dan orang-orang yang memiliki kontribusi dalam Kristen tak berupaya memaparkan kitab kalian berdampingan original teks dengan terjemahan. Di sini persoalannya. Kalian hanya menelan bulat-bulat terjemahan. Nih ya, ini logika bermain ini, Em ya. Yesus kalau memang benar ada, seharusnya dia adalah orang Yahudi. Karena dia tinggal di tengah-tengah Yahudi, Nazaret dan Galilea. Bahasa orang pada saat itu, ya, bahkan masih ada orang itu menggunakan bahasa itu di Palestina sana, di Yerusalem, bahasa Aramaik. Mereka berbicara dengan bahasa Aramaik. Aramaik ini satu rumpun dengan bahasa Arab. Serumpun dia, sama dengan bahasa Ibrani. Itu pun satu rumpun itu dengan Aramaik, satu rumpun dengan Arab. Nah, ada kitab yang katanya perkataan Yesus tertulis dalam bentuk bahasa Yunani. Udahlah tertulis dalam bentuk bahasa Yunani, dikitabkan sampai ke kalian bahasa Indonesia. Cobalah dulu kita pikir. Ini kalau kutunjukkan ya. Ini kutunjukkan Em ya. Aku tidak berupaya menyerang imanmu, tapi aku berupaya memberikan kau edukasi. Ya. Iya. Ini kutunjukkan ini kau buktinya. Yang gak masuk akalnya terjemahan Em. Makanya aku bilang, kalian belajar sebagaimana aku dulu belajar. Wallahi, aku belajar dulu Em. Bukan karena aku benci Kristen atau benci Islam. Tidak. Kita buka dalam Matius, itu mengatakan ya. Matius 7, nomor 21. Nih. Paralel. Nih. Bentar ya, aku ambil kursi dulu. Karena tunjuk data nih. Ini ya. Nih. Kan di sini isinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang kita ke terjemahan ya, ke original teksnya. Di sini kata bukan terdiri dari berapa suku kata Em? Kamu paham kan suku kata kan? Suku kata paham kan? Iya. Terdiri dari berapa suku kata? Kata bukan. Dari satu suku kata kan, yaitu kata bukan kan? Iya. Oke, kita buka nih kata bukan ini tadi. Original teksnya tertulis kata au. Nih. Au. Betul, satu suku kata original teksnya. Ya, artinya tidak. Udah, sekarang kita ke kata setiap orang. Setiap orang terdiri dari berapa suku kata Em? Satu. Dua lah, setiap dan orang. Betul? Dua suku kata. Sekarang kita lihat original teksnya terdiri dari berapa suku kata? Terdiri dari satu suku kata, yaitu pas. Ya, yaitu kata pas. Ingat ya, setiap orang bahasa Yunaninya pas. Sekarang kita terjemahkan, kita gunakan translate. Itulah kemudahan teknologi ini. Translate Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Setiap orang tadi Em ya. Ya, kata setiap orang. Setiap orang. Bahasa Yunaninya apa? Kate atomo. Sementara tadi tertulis katanya pas. Setiap, tengok ya, aku hilangkan kata orangnya.
pasti muncul original teksnya itu bahasa Yunani satu suku kata. Kate. Sekarang kata orang. Prosopo. Lantas, bagaimana bisa, ya? Ntar ya, tadi Matius 7 nomor 21. Lantas bagaimana bisa ini? LAI menerjemahkan ini kata pas setelah kita kaji tadi di sini ya. Pas ya, original teksnya ya. Pas menerjemahkan dengan dua suku kata, yaitu setiap orang. Kalau di luar dari terjemahan yang merupakan penjelasan, harusnya dibikin tanda kurung. Jadi orang membaca, orang baca faham. Ini bukan makna dari terjemahan kata, tapi penjelasan dengan tujuan orang faham makna dari kata ini mengarah kemana. Dan itulah yang dilakukan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran memberikan penjelasan seperti itu, teman-teman Kristen malah mengolok-olok dalam kurung, luar kurung, dalam kurung. Tapi ketika LAI menerjemahkan dalam keadaan dusta, kalian diam-diam saja. Ketika dalam terjemahan saja sudah dapat kebohongan, ketika mau dikembalikan ke bahasa Yunaninya, original teks kitab kalian, hal apa pula yang membuat aku yakin bahwasanya yang tertulis dalam kitab bahasa Yunani itu adalah perkataan dari Yesus yang menggunakan bahasa Arab. Begitu dia Dan tidak ada ilmu sanad, rantai informasi yang menyatakan bahwasanya apa yang tertulis di situ adalah perkataannya Yesus. Tidak ada yang bisa menjamin, gitu loh. Hal apa yang bisa menjamin? Tidak ada. Karena apa? Karena nama si penulis saja yang tertulis dalam Bible kalian gak tahu siapa nama penulisnya. Dan makanya aku bilang, aku dulu berpikirnya gini sebelum aku Islam ya, wajar nih, pantas nih. Ternyata kami Kristen, ya, kami tidak pernah berdampingan dengan original teksnya. Dan para pendeta pun, ya, tidak mewajibkan dan mengharuskan teman-teman Kristen mengetahui original teks dari kitabnya. Kalau kami umat Islam, sebodoh-bodohnya umat Islam, sedikit-sedikit kami bisa menerjemahkan. Meskipun tidak ada original teksnya, sedikit-sedikit ya. Seperti kan gitu, berarti mengarah berarti artinya itu dan, kalla, sekali tidak. Jadi kalau ada saufa, ta'lamun, ihdin, dinas, apalagi kata-kata itu sedikit-sedikit kami tahu. Tapi ketika diterjemahkan di luar dari pemahaman disiplin ilmu kami langsung tolak. Bukan ini terjemahannya ini. Bukan ini ditoko-tokohi kan, ya, atau kata inna sesungguhnya, dan kepemahaman harfiahnya pun kami tahu. Contoh kayak kata inna, huruf alif yang bergaris kasroh jika bertemu dengan huruf nun yang bertasdid, ini menyatakan kesungguh-sungguhan, kebenar-benaran di atas kata sumpah. Makanya bertemu huruf alif bergaris kasroh dengan huruf nun, inna. Dan bahasa Indonesia mampu menampungnya dengan kalimat sesungguhnya. Kami tahu sedikit-sedikit gitu loh. Cuman teman-teman Kristen gak ada. Nah, perihal tentang tafsir nih, ketika Islam itu lagi disempurnakan dan dimudahkan untuk umatnya dengan adanya kitab tafsir, maka teman-teman Kristen itu malah mengolok-olok. Padahal tafsir dari ulama itu ya untuk mengupayakan umat jangan menafsirkan liar. Setiap kepala memiliki penafsiran berbeda, sementara setiap kepala tidak memiliki kapasitas ilmu dan disiplin ilmu. Sementara teman-teman Kristen, kalau kita kaji satu ayat, contoh Yohanes 1 nomor 1, ku minta kau nafsirkannya, beda tafsiran kau sama Kristen berikutnya, kujamin.
banyak Kristen ketiga, beda lagi tafsiran ketiga. Oh, Kristen yang ketiga, aku jamin nih. Yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke 1000 beda-beda ini semua. Beda-beda. Jangankan tentang kita, tentang Tritunggal lain orang Tritung ini. Kalau kita minta kepada mereka memaparkan Tuhan yang Tritung itu, beda-beda semua penjelasannya. Ada yang menganalogikan dengan pulpen, ada yang menganalogikan dengan kertas, kan tahu kan? Siapa yang menganalogikan dengan pulpen? Si Bombong. Siapa yang menganalogikan dengan kertas dirobek-robek? Si Rasuli, pendeta Rasuli. Coba. Tujuannya itu apa? Seperti itu supaya orang-orang jangan berbicara tentang Islam sesuai dengan isi kepalanya saja, tapi harus memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Berarti yang memegang kunci yang sebenarnya siapa, Bang? Muhammad kah atau Yesus? Surga itu nggak pakai kunci. Berarti nggak pakai kunci loh, bukan kos-kosan surga itu. Jadi gini ya, sebenarnya gini ya, ketika aku baca di dalam Bible dikatakan kunci surga, itu lawak-lawakan itu. Surga itu ya lebih luas dari seluas langit dan bumi. Kalaulah kau punya rumah seluas langit dan bumi, pintunya sebesar apa? Kuncinya sebesar apa? Gitu loh. Jadi maaf ya, ketika ke Bible kalian berbicara tentang kunci surga, aku anggap lawak-lawakan itu. Yang kalian pikirnya surga itu 35 kali 64 meter. Surga itu kehendak. Kehendak siapa? Kehendak dari yang menjadikan surga. Siapa? Kehendak siapa seseorang itu masuk surga? Kehendak dari Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia tidak bisa memastikan siapapun masuk surga, tapi untuk orang yang mendapatkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Dan dalam surah Al-Adzab 21 dikatakan, ya, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu. Jadi kalau mau masuk surga ikuti Nabi. Nabi sholat, kalian sholat, jangan joget-joget. Nabi zakat, kalian zakat, jangan bayar perpuluhan atau tarik perpuluhan. Puasa, kalian puasa, jangan makan sekenyang-kenyangnya. Begitu, otomatis kau masuk surga. Dan validasi itu diberi dan janji itu bukan Nabi yang menjanjikan. Karena Nabi manusia, dia nggak punya hak atas surga. Siapa yang menjanjikan itu? Ya Allah yang menetapkan dan menciptakan surga. Di mana tertulis itu? Dalam surah Al-Adzab 21. Gimana katanya kalau Bible itu banyak ajaran-ajaran dipalsukan. Kata umat-umat dari Islam banyak ajaran-ajaran Yesus dipalsukan. Saya ingin bertanya, di manakah ajaran-ajaran Yesus yang asli itu, Bang? Oke, aku tidak pernah mengatakan ajaran-ajaran Yesus itu dipalsukan. Karena aku sendiri memiliki keyakinan apa yang tertulis dalam Bible itu bukan ajaran dan bukan pula perkataan dari Yesus. Ketika perkataan itu dinisbatkan menjadi kitab suci. Tapi logikanya gini ya. Yesus ini kan Bani Israel, Yahudi, betul? Betul kan? Iya, betul. Dia diutus untuk Bani Israel, untuk Yahudi, betul? Iya. Nah, untuk memahami perkataan dia, maka kita harusnya bertanya kepada Yahudi, betul? Iya. Nah, untuk kau mengetahui benar tidaknya
apa yang dikatakan atau disangkakan perkataan Yesus dalam Biblemu, tanyakan kepada orang Yahudi. Aku sudah kulik-kulik itu ya, baik dari YouTube maupun dari Facebook atau dari manapun, tidak ada satu rabi Yahudi pun membenarkan apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible, tidak ada. Berarti yang tertulis di dalam Bible itu ajaran-ajaran Yesus, ajaran palsu ya Bang? Nah, kalau kita menelaah berdasarkan bahasa Indonesianya ya, karena kembali ke terjemahan bahasa Indonesianya, ada beberapa kalimat yang tertulis di dalam Bible itu yang ketika sinkron dengan ajarannya Islam dan juga apa yang diimani oleh Yahudi, kita anggap benar. Tapi aku tidak katakan 100% itu perkataan Yesus ya. Tidak. Contoh dalam Markus 12:29 ketika dikatakan itu perkataan Yesus, di mana Yesus berkata ya, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sinkron. Islam juga bertuhan kepada Allah yang Esa. Yahudi juga menyembah kepada Tuhan yang Esa. Nah, tapi kalau dikomparasikan dengan buah pemikiran dari teman-teman Tritung, amburadul. Mereka mengimani ya Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Yang palsu itu siapa? Kristen Tritungnya. Kenapa? Karena memang pemahaman dia tidak tertulis dalam Bible-nya. Ketika Yesus dikatakan Tuhan, kontradiksi. Yesus sendiri menyatakan dirinya hamba. Matius 12. Itu loh. Yesus pun bertuhan. Matius 11:25. Yesus pun beribadah pada Tuhannya. Lukas 6 nomor 12. Matius 26 nomor 39. Bahkan kau baca dari nomor 36. Gak mungkin lah sosok yang bertuhan malah dia adalah Tuhan. Maka Tuhan ada 2 pada saat itu. Dari tulisan-tulisan itu kita bisa menelaah gitu loh, mana yang benar, mana yang tidak. Gitu loh, M ya. Ada lagi M? Iya kayaknya itu aja Kak yang aku tanyain. Makasih ya Kak. Iya, si M umurnya berapa? Iya? Umurmu berapa M? 25 Bang. Pernah, jujur ya, pernah baca Bible sampai selesai? Enggak pernah Bang sampai selesai. Ya, dalam satu hari pernah nggak baca Bible? Tiap hari baca Bible, atau seminggu sekali baca Bible, atau sebulan sekali baca Bible, pernah? Iya pernah, tapi aku jarang baca Bang. Kali berapa lama baca Bible? Aku bacanya kadang seminggu sekali Bang. Berapa halaman? Ntar ya. Berapa halaman? Seminggu sekali itu berapa halaman bacanya? Sehari. Iya, berapa halaman? Satu seminggu sekali itu berapa halaman bacanya? Bentar. Tapi ya udah gitulah saranku M ya. Kalau kau mau tahu siapa Yesus, ya baca dalam Bible siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut Maria, siapa Yesus menurut malaikat. Jangan kau baca dari perkataan siapa Yesus menurut orang-orang yang hidup setelah dia. Tahu siapa dia. Dan wanita yang melahirkan dialah lebih tahu siapa anaknya. Dan malaikat juga lah yang lebih tahu dari orang setelah dia tentang siapa anak yang dikabarkan kehamilannya kepada Maria. Orang-orang setelah itu, ketika apa yang disampaikan mereka tentang Yesus kontradiksi dengan apa yang dikatakan Yesus, kontradiksi dengan apa yang dipahami Maria, kontradiksi dengan apa yang disampaikan malaikat, berarti yang berbohong itu siapa? Orang-orang setelah Yesus. Ya, itu aja lah. Baca aja lah Bible ya. Jadi jangan terkesan iman itu ikut-ikutan gitu loh. Sayang loh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan karena sesungguhnya
kehidupan yang berikutnya, kehidupan setelah inilah, itulah yang lebih baik daripada apa sekarang. Dan itu bersifat kekal, abaqah. Hidup setelah mati ini kekal. Dan itu hidup kekal yang disampaikan oleh Yesus. Hidup setelah mati itulah kehidupan yang kekal. Tapi tidak ada jaminan dari Yesus mengatakan, ketika kau ikut aku, kau pasti mendapatkan hidup kekal yang enak. Hidup kekal yang mudah, hidup kekal yang indah, tidak. Tapi Yesus memberikan peringatan di situ, hati-hati dengan hidup yang kekal. Karena bisa jadi kekekalan dalam hidupmu setelah kau mati berupa azab atau nikmat. Ada lagi? Iya, itu aja Kak. Aku nyimak aja di bawah Kak. Makasih ya Kak. Makasih banyak ini. Iya. Izin pamit ya Bang. Iya, iya. Cair dong. Masya Allah, makasih Bang Ahmad yang ada di YouTube. Assalamualaikum Bang Faru. Oke. Udah mau depan. Frans. Udah mau depan. Apa? Udah. Aduh, si Frans ini turun dulu lah Frans, noise. Coba naikkan lagi moderator. Adik-adik Kristen yang lainnya dinaikkan. Kalau teman-teman Kristen bertanyanya seperti si M tadi, kita bisa menanggapi, Bang, dengan baik. Tapi kalau begitu naik udah kerasukan, aduh. Nah, kami bisa memaparkan kayak gitu loh. Kalau naik udah kerasukan, naiknya pelan-pelan. Kalau mau bertanya, nah kami bisa, tapi jangan kerasukan ya. Oke. Ini Ade Erma udah apa dia? Yupendri, selamat bergabung Yupendri. Yupendri. Jadi ada tadi tapping di bawah teman-teman. Tumben si Bang Faruk ini lembut hari ini. Apa karena baru gajian? Bisa jadi faktor pertama Bang karena gajian. Ya, yang kedua bukan karena gajian. Ya, karena apa? Karena gajiku itu Bang satu lebih. Satu ke atas. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya, silakan Yupendri, Islam Kristen Bang. Yupendri, Islam Kristen Bang. Tetep layar teman-teman ya, di tetep layar ya teman-teman. Siap Bang titipan. Yupendri, Islam Kristen. Loh, cek. Ada suara. Ada suara. Dengar saya Bang Baru. Ya, Islam Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya Muslim, cuman mau menyelami abang aja Bang. Siap Bang Yupendri. Salam kenal dari Riau Bang. Salam kenal abangku Bang Yupendri. Semoga Bang Faruk ini sehat selalu. Amin. Doa sama Semoga Bang Faruk sehat selalu, mudah rezekinya. Amin. Bertambah wawasannya. Amin. Ya Bang. Amin. Ya, aku cuma mau dengar aja Bang. Siap Bang Yupendri. Ya, nanti abang terganggu pula. Ya, makasih banyak Bang ya. Enggak, Bang. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau abang turunkan aku. Afwan Bang ya. Ida. Halo Amrida. Amsterdam. Selamat bergabung Amsterdam. Halo Amsterdam. Oke, Kak Yah, selamat bergabung Kak Yah. Kak Yah. Halo Kak Yah. Nur Hayati, Kak Nur Hayati, selamat bergabung.
Nur Hayati. Nur Hayati. Nur Hayati. Hatimu, selamat bergabung Hatimu. Hatimu. Hatimu bukan hatimu. Iya, Hatimu, selamat bergabung Hatimu. Ya, bukan hatimu toh, hatiku. Halo, assalamualaikum Hatimu. warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Faruk. Apa kabar? Faruk, ya Faruk ya. Islam Kristen, Hati. Faruk, mukamu tambah gagah saya lihat Faruk. Apa? Kau laki-laki bang, aku laki-laki bang. Masa muka tuh yang kau perhatikan bang? Kalau aku perempuan tadi nggak apa-apa lah. Atau kalau kau perempuan gitu loh, wajar mungkin kau perhatikan wajahku. Ini laki sama laki saling memperhatikan. Nanti tiba-tiba terdengar suara lagu India. Janu, janu, janu. Janganlah awak pengeri nengoknya bang. Oke, Bang Babat, selamat bergabung Bang Babat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Lombok NTB, Bang Faruk. Tuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Oh iya, ini kemarin kebetulan ada yang saya tanyakan. Bang Babat? Iya, ya, halo. Ya, silakan Bang. Oh iya, kemarin ada yang saya tanyakan sama Komal sebelah kan. Yang saya tanyakan Matius 5:18. Tapi saya masih kurang puas itu sih masalah penjabarannya itu. Kira-kira menurut Bang Faruk, kalau ini apanya dulu waktu Bang Faruk masih lah dalam lingkup ini gimana dia Bang Faruk penjelasannya? Dalam Ya, nanti sama-sama teman-teman Kristen kita tanya Bang ya. Kalau kita sama kita nanti monolog Bang. Tapi sepanjang aku baca kitab Matius 5 itu sampai seterusnya, ya itu seakan-akan konyol. Nggak mungkin lah. Berarti Saya kan sama, ada berarti orang yang polemik nggak juga mungkin. di otak saya bingung juga mikirnya berarti ini saya dibilang harus ada Roh Kudus dulu, dia bilang Roh Kudus saya sudah ada. Iya, konyol, kesannya konyol kan. Ya sama, itu isinya semuanya gitu semua itu Bang, Matius 5 itu Bang. Ya kan? Ya, siap. Lawan orang berbuat jahat padamu, kasihilah musuhmu, berilah kepada orang meminta kepadamu, dan janganlah kau mengharap kembali. Waduh, tumpur tuh. Oke dah Bang Faruk, saya cuma naik nyalamin aja. Siap. Dilanjut Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bang Saya di bawah Babat. aja. Ya, makasih banyak Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abah Haji, selamat bergabung Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Abah. Bang Faruk, selamat berjuang. Ya, Siap Bang ini Abah. perjuangan Bang Faruk cukup berat. Ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah melindungi Bang Faruk dan timnya. Amin. Ya, ya Allah, izinkan Bang Faruk dan timnya meneruskan pekerjaannya atau kontennya di HP ini. Izinkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berjuang. Ya, insyaallah. Masih banyak Bang ya. Salam sehat buat Bang Abah ya. Barakallahu jazakumullah khair. Oke, simak di bawah Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Effendi Abbas. Effendi Abbas. Effendi Abbas. Ada noise Bang. Nilse Durano Caitro diberkati kau Bang. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Bang. Edua Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi. Waalaikumsalam, Bang Hidayat. Silakan, Bang. Oke, ini sekedar masukan siapa mau diterima sama Abang Faruk, mungkin sama Bunda Rahma atau sama yang lain. Sekedar masukan siapa mau. Bunda Rahma di sini, Bang. Bang, nggak ada Bunda Rahma di sini. Bunda siapa namanya lupa saya. Sama Bunda siapa nih? Bunda Baluak. Ya. Gini Bang Faruk, kalau bisa, kalau diskusinya ya seperti saya kasih masukan Ustaz Alif bikin diskusi sendirilah gitu. Gimana, Bang? Maksud saya tuh kalau bisa tuh ya Bang Faruk sendiri, karena kalau sama Bang Faruk sendiri tuh saya ngikutin gitu loh. Saya dengar, saya asik dengarnya, nyimaknya di bawah. Tapi kalau sudah umpamanya ada yang nyeletuk kayak ada mak lampir, wah itu sudah sama hujater, selesai sudah ramai gitu loh Bang Faruk. 1 lawan 1, maksudnya Bang 1 lawan 1. Iya, head to head gitu. Kalau PI gitu. Ya, kayak itulah gitu. Nanti kalau yang ibu-ibu itu biar ngumpul sama ibu-ibu gitu loh. Izin saya tanggapi Bang Hidayat ya. Iya. Rekan-rekan sekalian mungkin tahu, saya live-nya ini sambil bekerja. Saya nggak bisa seperti itu. Karena nggak lucu, Bang. Nanti ketika aku ada diskusi sama Oten, tiba-tiba aku dapat panggilan kerja. Kan nggak lucu kalau aku bilang, Bang bentar dulu, kerja dulu. Bang. Kan nggak lucu. Oh gitu. Makanya jujur, saya pribadi itu butuh narasumber tambahan. Ya Ustadz Dio, itu AST untuk menjaga Komal. Ya, Bunda Yesti. Karena jujur teman-teman, saya nggak fokus. Kalau saya diskusi ini nggak fokus gitu loh. Karena saya sambil kerja. Ini saya diskusi ini seperti ini. Tapi terkadang nanti mata ke kiri. Kadang nanti aku diskusi sambil geser-geser kereta, sepeda motor, merapikan parkiran sepeda motor, kan nggak lucu, Bang. Yang saya lucu, belum bisa. kalau yang sudah lain gitu loh Bang Faruk. Kalau Bang Faruk untuk seperti itu saya belum bisa, Bang. Oke. Saya belum bisa. Bukan nggak fokus teman-teman, saya sambil kerja gitu loh. Nanti tiba-tiba saya menghilang kan, dibilang Oten nanti tengoklah lari si Faruk kan, takut dia padahal aku lagi kerja gitu. Ya kalau gitu gini aja Bang Faruk, ya kalau bisa yang lain umpamanya kalau lagi Bang Faruk jangan dipotong gitu, biarkanlah Bang Faruk pas lagi ya kayak tadi kan asik kita nyimaknya kan gitu. Tapi kalau sudah ada yang nyeletuk, wah itu sudah narami jadinya, kabur lagi nyari. Paling saya sukanya sama Bang Faruk, Ustadz Alif itu lembut, cara penyampaian ramah juga kan gitu. Nah kalau yang agak keras-keras itu kalau bisa nih kayak buat Bunda Hesti diserahin aja. Gimana itu Esti? Katanya kalau yang keras-keras itu kayak Bunda Esti katanya. Maksudnya aku aja di sini gitu Bang. Yang lainnya nggak boleh naik gitu ya. Yang lainnya nggak boleh naik. Jadi kalau yang keras-keras cukup Bunda Esti aja satu. Yang lainnya jangan naik gitu ya Bang ya. Ya, yang penting tuh kalau sudah mampet-mampet itu ya enggak apa-apa dihadapi sama mak lampir kan. Nah, selesai itu gerandong-gerandong itu. Malampirnya siapa Bang Hidayat? Maksudnya malampir siapa? Iya, yang keras-keras pokoknya yang tegas gitu tuh udah malampir. Kan sekarang tuh kalau kita lihat konten-konten mak lampir tuh tobat semua tuh, pengajian semua bisa sekarang tuh. Oke, gitu dulu Bang Hidayat ya. Kayaknya ada yang mau diskusi sama kita nih. Ya, makasih banyak Bang Hidayat. Ya, Assalamualaikum Bunda Hesti, maaf Bunda Hesti. Oke, yang lain. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Vivo, selamat bergabung. Vivo, Assalamualaikum Ustadz Dio. Jauh dari perangkat Ustadz Dio mungkin ya. Vivo, selamat bergabung Vivo. Vivo, cek Vivo. Ya Bang. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen Vivo. Halo. Oke, Naul, selamat bergabung Naul.
Naul. Jadi begitu teman-teman ya. Saya nggak bisa buka Komal sendiri. Waalaikumsalam Bang Faruk ya. Lanjut. Karena saya sambil kerja. Apa bosnya Bang Faruk izinkan kerja sambil dakwah? Intinya gini, selama saya bisa membawa diri, membatasi mana yang saya prioritaskan gitu loh. Karena alhamdulillah saya di kerjaan itu tidak terikat kerja. Saya tidak punya terikat kerja harus ngerjakan ini jam segini, ngerjakan ini jam segini, tidak. Saya tidak seperti itu. Itu teman-teman yang lain tugasnya gitu loh. Cair dong, diberkati lah kok Kak Yanti. Mereka yang kerja itu mereka yang terikat kegiatan. Tapi aku pun punya kegiatan di jam-jam tertentu, gitu loh. Di kondisi-kondisi tertentu. Cair dong, diberkati lah kau. Tiba kalian lihat saya tidak on cam dan suara saya menghilang, itu saya lagi kerja, Bang. Yehudil, selamat bergabung Yehudil. Yehudi. Ya. Yehudi, Islam Kristen? Kristen. Mau berdiskusi kita, Dinda? Ya. Oke. Saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau Dinda mau on cam, silakan bertanya terus kita saling adu argumentasi. Tapi kalau belum mampu atau tidak mau on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Karena belum bisa on cam. Oke, enggak dari kedua tadi pilihannya apa? Kaji tema atau bertanya setelah itu turun, pilihannya mana? Kaji tema. Oke, kaji tema. Tema kita hari ini, apakah Yesus itu mengenal Kristen? Jika memang Yesus mengenal Kristen, coba sebutkan ayat di dalam Bible di mana Yesus menyebut iman Kristen. Di mana Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Atau di mana Yesus memberikan janji apapun kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang menuhankan dirinya. Silakan Dinda Yehud. Silakan. Ya pastinya Tuhan mengenal kita karena kita memuji Dia dan menyembah Dia. Ya kan, Bang? Dia menjanjikan keselamatan. Kan dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya gitu kan. Ada di situ kata narasi itu tidak ada kata-kata Kristen. Dan tidak ada di ayat itu narasinya mengarah kepada orang yang menuhankan Dia, tidak. Sama kayak Muhammad. Ada Muhammad kenal Islam. Ada dua agamanya. Ya udah, Yesus kenal lah Kristen. Karena dia pasti mengenal lah anak-anaknya. Kalau Nabi Muhammad SAW mengenal Islam itu banyak tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Contoh, ketika ditanyakan kepada dia apa itu Islam, dia langsung jawab, hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Jelas gitu loh. Dan kitab yang dia bawa saja. Dia bilang Islam. Dia bilang ada Islam. Islam. Gimana sih? Gimana? Lagu Al-Quranmu. Ini tunjukkan Al-Quran ya. Kita mulai dari Quran surah Ali Imran. Ini dulu ya. Ayat 19. Nih. Nah, kita ke original dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dini indallahil Islam. Islam. Ya, huruf alif bertemu dengan huruf sin yang sukun, lalu bertemu dengan huruf lam, diwakafkan dengan huruf mim yang bergaris dhamma. Sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di dalam Al-Quran itu menyebut iman Islam. Ada yang bilang Nabi Muhammad tentang Islam? Loh, kan nggak ada.
Ada Dinda ini. Mana? Itu di dalam hadis. Mana Nabi Muhammad bilang Islamlah kamu agamanya gini-gini, mana ada? Ini. Bilang. Nih. Berarti Yesus tidak fix ya, nggak kenal Kristen ya. Karena Dia kenal lah, tahu dia pasti dia tahu, dia kan malah tahu. Ya, iya mana datanya bilang Muhammad itu ada Islam. Ya aku banyak kali ceritamu paru. Quran udah aku tunjukkan disebutkan Islam. Bible ada. Ya mana bilang Nabi Muhammad bilang Islam mana? Nabi Muhammad ini nanti aku tunjukkan data Nabi Muhammad. Cerita kau paru. Kau banyak kali kau kerja pun kau tak kerjanya kau. Kau nggak ada agamamu, nggak ngerti. Di Bible-nya mana? Kata Kristennya mana dari Yesus gitu loh? Hah? Mana bilang mana? Kau mutkan aku, matikan suaraku, bodoh. Mana gitu loh? Nggak ada ya? Mana nggak ada bilang Nabi Muhammad Islam, bodoh, goblok. Banyak cerita kau. Nih ya. Kerja nggak kerja kau. Ada pula security bahas Alkitab. Kalau hari akan belajar teologi namanya, teologi belajar. Belajar. Ini dalilnya lagi Dinda ya. Nih ya hadisnya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Lu mana orangnya? Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW langsung menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan." Itu Islam. Nabi langsung menjawab, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Aku Muhammad adalah utusan Allah. Tapi andaikan Yesus ini ditanya ya, ada nggak catatan di dalam Bible ketika Yesus ditanya, Yesus, apa itu Kristen? Sebutkan apa itu Kristen? Kristen. Diberkatilah kau Bang Pasra. Kristen. Yesus balik tanya, apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Kristen itu yang memanggil engkau Tuhan, bernubuat demi namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Malahan diusir. Bukan dikasih pelukan kalian sama Yesus gitu loh. Jadi video-video AI yang berseliweran itu kalian dipeluk Yesus, itu hanya mimpi dan angan-angan. Peluknya ada gitu loh. Makanya dikatakan Yesus dikenali dari buahnya, dari tandanya. Apa tanda-tanda si penyesat itu? Bermukjizat dengan nama Yesus. Matius 15, Matius 24 nomor 3 sampai 5, Matius 24 nomor 23 sampai 24, Matius 7 nomor 15 sampai 26. Apa tanda-tanda si penyesat itu? Bermukjizat, melakukan hal-hal besar dengan nama Yesus, bawa-bawa nama Yesus. Bahkan Yesus sudah mengatakan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Jangan kau percaya. Karena apa? Banyak si penyesat akan muncul dengan nama dia. Nabi kami Nabi Muhammad SAW nggak pernah dia bawa nama Yesus ketika perang Badar. Yesus, nggak ada. Perang Uhud, Yesus, nggak ada. Dalam nama Yesus, nggak ada. Yang melakukan itu, yang mengatakan itu Paulus and the gang beserta Kristen. Dan mereka si penyesat, kata Yesus.
Bahkan jika mereka mengklaim bertemu dengan Yesus dimanapun itu, Matius 24 nomor 23 menjawab. Jika mereka mengatakan ada Mesias di sana, ada Kristus di sana, ada Kristus di situ, apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24-nya? Jangan kau percaya. Kalian masih saat bukan kami. Kami nggak pernah melakukan sesuatu dalam nama Yesus, nggak ada. Karena Yesus sendiri tidak pernah berbuat sesuatu dalam namanya. Bahkan dia tidak pernah bersyukur dalam namanya. Tapi dia bersyukur dalam nama Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Begitu Dinda ya. Tolonglah kalau naik dikendalikan Roh Kudusnya. Ya, jangan memaki-maki lah naik ke atas. Katanya ajaran kasih. Oke, Penti, selamat bergabung Penti. Ya, selamat bergabung Ban Faruk. Islam Kristen Ban Faruk. Oke, udah tahu aturannya? Ya, Ban Faruk, sebelum kita masuk ke tema, boleh aku tanya sedikit ya? Iya, siap bertanya turun Dindanya. Kalau nggak on cam ya, itu aturannya.